الفاتحة إلى روح المؤلف الكتاب الشيخ الإمام الغزالي وصوله وفرهم مشايخنا خصوصا صاحب حسن بن عبد الشاتري ومولى الشاتري لروح حجي مولانا راشد بن حجي عبد الراشد، وإلى روح حجي سمياتي بنت حجي محبوب، وإلى روح حجي محمد شربيني بن حجي سيدي، وروح حجي حسنة بنت حجي عبد الفتاح، كي حجي جمتي إلياس بن حجي إلياس، كي حجي عثمان رفيس بن سلمان رفيس، كي حجي مهدي برجوكي بن برجوك، Haji Fikri Sajukariban bin Haji Abdul Hamid Farhan Arafat bin Fikri Sajukariban, Haji Yudi Syahbana bin Haji Maulana Rashid, Yudi Dargani binti Abdul Ghani, Zainal Asri bin Saleh, Haji Maslan bin Samsudin, Haji Siti Daryatun binti Martawiyasmo, Haji Sintawati binti Haji Muhammad Qasim, usulihim wa furuihim anallah yataghashahum birahmah al-maghfirah walidina walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin jami'an la hadatsal habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5 ya. Halaman 5 10 baris dari atas. 9 baris dari atas. Aqobatu al-qawadih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif radhiyallahu anhu ila an qala aqabatul qawadih, aqabatul qawadih fahtaja ila qat'iha bil ikhlasi wa dhikril minnah wa dhikril minnati wa nahwiha liyaslama ya ma ya'malu min khairin fa akhadha fi qat'i hadhihi al-'aqabah bi idhnillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala bi jiddin wa ihtiyatin وتيقن بحسن عصمة الجبار تعالى وتأييده، فلما فرغ من هذه كلها حصلت له العبادة كما يحب وينبغي وسلمت من كل آفة، ولكنه نظر فإذا هو غريق في بحور منان الله تعالى وأياديه كثرة ما أنعم الله عليه من إمداد التوفيق والعصمة وأنواع التأييد والدراسة والكرامة، وخاف أن يكون منه إغفال الشكر فيقع في الكفران
فينحط عن تلك المرتبة الرفيعة التي هي مرتبة الخالصين الخدام الخالصين لله عز وجل، والنزول عنه تلك النعم الكريمة من ضروب ألطاف الله وحسن نظره إليه، فاستقبلته هنا عقبة الحمد والشكر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Lanjutkan daripada pembahasan kita yang hari ini adalah Aqabatul Qawadih. Aqabatul Qawadih, tahapan yang merusak. Kemarin itu sudah dibahas ya. Tahapan yang merusak daripada jalannya orang beribadah adalah di antaranya ini yang kemarin adalah ini ya, itu kemarin riya sama ujub ya, riya sama ujub. Ya, riya sama ujub adalah di antara tahapan yang merusak jalannya seorang beribadah. Ya, walaupun jalannya sudah lurus, lancar, tidak ada halangan dalam ibadah, sudah ibadah yang banyak, tapi dia tetap mesti waspada. Jangan sampai ada yang merusak daripada kelancaran perjalanannya. Ya, perjalanannya tersebut kan, ya, maka mesti dia hati-hati. Kalau tidak hati-hati, justru yang lancar itu, yang kencang itu ya, di jalan tol, bahayanya besar. Ya, justru bahaya besar. Maka katanya dikatakan hari ini fahtaja, maka mau tidak mau ila qat'iha, mau tidak mau kita mesti mengerti caranya bagaimana mengatasi rintangan itu kalau tiba, kalau muncul di perjalanan kita, bagaimana cara mengatasinya. Ya, dengan apa kata di sini? Bil ikhlas wa dzikril minnah. Caranya mengatasi rintangan riya sama ujub gitu ya. Batu atau kerikil di jalan tol itu atau kayu yang terdalam itu dengan ikhlas wa dzikril minnah. Ya, kalau di jalan kita dengan waspada, mata kita mesti memperhatikan. Kalau di sini dengan ikhlas wa dzikril minnah, untuk menepis bahaya daripada riya sama ujub. Kita mesti punya yang namanya ikhlas. Kita mesti punya yang namanya dzikril minnah. Ikhlas itu akan menepis daripada riya, ikhlas, ya kan? Kalau ikhlas itu akan menepis daripada riya. Dzikrul minnah akan menepis daripada ujub. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu nanti kan dibahas. Mau saja akan bahas bagaimana. Ikhlas itu adalah beramalnya kita untuk Allah. Itu kan ikhlas. Jadi kita tidak berharap sama apapun, sama siapapun. Kita hanya berharapnya kepada Allah Ta'ala. Itu ikhlas. Maka tidak akan ada riya pada seorang yang ikhlas. Apa tanda-tandanya orang ikhlas? Tanda-tandanya orang ikhlas, dia tidak peduli orang tahu atau tidak tahu amalnya, itu dia ikhlas. Tidak peduli amalan tersebut mau diketahui oleh orang atau tidak, dia tetap beramal. Ya, dia tidak lirik orang, itu dia ikhlas. Kalau ketahuan sama orang dia biasa-biasa aja, kalau nggak ketahuan sama orang juga dia tetap beramal, gitu kan? Maka orang yang begitu tidak ada riya, akan teratasi sifatnya yang ada pada dirinya. Kemudian wa dzikrul minnah, dzikr minnah ini ada apa? Dzikr minnah ini adalah, minnah itu adalah nikmat. Dzikr minnah adalah mengingat-ingat daripada nikmat. Kita mengingat-ingat daripada nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, itu adalah lawannya ujub. Lawannya ujub kita ingat-ingat. Kita, Allah yang kasih mata, Allah yang kasih kita sehat, Allah yang kasih kita bisa jalan, Allah yang kasih kita lapang. Siapa yang kasih? Allah yang ciptain kita. Siapa yang ciptain kita? Dialah Allah yang ciptain, yang kita sembah. Ada yang ngaku ciptain dirinya sendiri kan? Enggak ada. Kita suruh dia beratraksi kalau dia bisa ciptain.
dan suruh dia berakhlak di depan kita. Jadi Allah lah, kita ingat-ingat Allah lah yang memberi kita nikmat, maka yang seharusnya dipuji Allah, ya kan? Yang seharusnya pantas dipuji siapa? Orang nikmat punya Allah ini semuanya. Kita beribadah kan kalau nggak ada nikmat itu mana bisa? Kalau terus Allah kasih kelapangan, Allah kasih nyaman, Allah kasih kita tenang, itu tanpa itu nikmat semuanya nggak bakal ada ibadah. Berarti yang pantas dipuji hanya Allah, segala puji hanya untuk Allah. Kita ini berarti dengan kita ibadah berarti Allah kasih nikmat lagi ke kita. Seharusnya kita bersyukur lagi, bukan sombong, ya kan? Seharusnya kita udah dikasih nyaman, dikasih lapang, dikasih kekuatan, dikasih sehat. Ada yang orang tidak ibadah, kita dikasih ibadah lagi, alhamdulillah, gitu kan? Berarti kita dikasih nikmat lagi sama Allah. Nggak pantas kita sombong, nggak pantas kita ujub, ya kan? Maka kita ingat itu nikmat semua dari Allah. Udah Allah kasih nikmat itu, Allah mudahin kita ibadah lagi. Masa kita yang nyombong? Yang sombong Allah, biar Allah yang berhak sombong Allah. Segala puji hanya untuk Allah. Jadi itu dzikir billah itu mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu akan membuahkan hasil ujub yang ada diri kita akan hilang. Ya. Dua senjata yang kita gunakan untuk menghilangkan sifat riya sama ujub. Menahui hadar yang serupa dengannya. Dan ada lagi cara-cara yang lain. Liya selama ma ya'malu, supaya selamat. Ya selama itu kayaknya cocok. Cocoknya liya selama. Ya, bukan lina selama, bukan nun. Tapi ya liya selama ma ya'malu. Liya selama ma ya'malu min khairin, bukan lina selama, itu kan nun situ ya, salah cetak. Liya, itu ya, di sini nun. Liya selama ma ya'malu min khairin. Ya, liya selama ma ya'malu. Karena liya selama itu supaya selamat ma ya'malu, apa yang dia amalkan, apa yang dia perbuat, apa yang dia amalkan itu supaya selamat. Jadi kalau ibadah yang kencang supaya selamat yang dia amal-amalan dia itu tidak rusak, maka kita mesti punya dua tadi itu, ikhlas sama dzikir billah. Dia selama ma ya'malu min khairin, daripada apa-apa yang kebaikan yang dia kerjakan supaya dia selamat. Tadi kan ibadahnya udah kencang, jalan tol, supaya waspada, supaya selamat sampai tujuan. Jangan kencang-kencang aja tapi nggak waspada, gitu kan? Betul langsung bahaya. Fa'akhadha, maka mau tidak mau kita mesti mengambil fi qat'i hadil aqabah, mengambil cara untuk menuntaskan fi qat'i hadil aqabah tahapan ini. Biiznillah, dengan izin dari Allah tentunya. Tanpa izin dari Allah, nggak mungkin kita bisa melakukan apapun. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dari Allah, bijiddin wa ihtiyatin, tapi kita tetap mesti dengan semangat dan hati-hati. Tetap kita gas, ibadahnya tetap kita banyakin, tapi waspadanya juga kita maksimalin. Ibadahnya tetap kita banyakin dengan waspada, ihtiyat, jaga-jaga, waspada. Karena dia halus, munculnya tiba-tiba, halus. Apa sadar, gitu. Oh anak mocenya gitu ya, oh anak ria nih, oh anak mocenya gitu ya, oh anak lucu nih, gitu. Jadi apa sadar muncul dia. Jadi mesti waspada yang maksimal. Watayakudin ini juga waspada. Ya, jaga-jaga, ihtiyat, jaga-jaga, tayakudin waspada. Bihusni ismatil jabbar, tentunya jangan lupa itu adalah dengan kebaikan daripada perlindungan dari Allah. Itu semuanya pun kita bisa lakukan itu adalah kita mesti ingat bihusni ismatil jabbar ta'ala, adalah itu bisa kita lakukan itu dengan kebaikan perlindungan daripada Allah yang maha memaksa. Jabbar itu yang maha memaksa. Wa ta'yidihi, dengan bantuannya. Kita ingat ini semuanya kita bisa lakukan dengan bantuan dari Allah. Ya, jarang nih orang sekarang udah sampai tahapan di sini gugur, kalah, ya kan? Maka ini bantuan dari Allah, maka bisa kita sampai ke tahapan ini.
Falamma faragha min hadhihi kulliha, maka setelah dia kelar daripada semua ini urusan di tahapan ini, hasalat lahul ya, hasalat lahu. Ada lahu ya di sini nggak ada haknya, enggak lam doang. Jadi hasalat lahu ya dia. Hasalat lahul ibadah, maka ada bunyi ya, hasalat lahu, maka dia akan mendapati ibadah yang dia idam-idamkan tersebut. Sekarang ini baru dia bisa dapati dengan baik, ya kan, dengan baik. Kenceng, tapi dia tidak bahaya, dengan waspada. Jadi dia tetap dia akan menempuh jalan, akan melampaui jalan yang banyak, yang jauh, tapi dengan tidak ada bahaya yang bisa menyentuhnya. Kama yahiq wa yanbaghi, sebagaimana yang berhak dan pantas. Wa salimat min kulli afah. Wa salimat min kulli afah. Ya, dan akan selamatlah ibadahnya dia dari semua bahaya. Walakinnahu nadhara, tapi ternyata dia melihat lagi, timbul tahapan baru lagi. Ya kan, makin lama makin tinggi, ya kan? Makin lama makin bahaya, makin tinggi orang makin bahaya jatuhnya. Makin tinggi orang naiknya, jatuhnya pun makin bahaya, kecelakaan. Kalau orang baru naiknya 2 meter, jatuhnya nggak apa-apa. Kalau naiknya udah 10 meter, jatuhnya bahaya. Kalau naiknya udah 20 meter, jatuhnya lebih bahaya lagi kan. Jadi makin tinggi seseorang tersebut, makin bahaya. Makanya waspadanya mesti maksimal supaya tidak jatuh. Kalau yang masih naiknya baru 2 meter, jatuh-jatuh nggak apa-apa, jatuh-jatuhin aja nggak apa-apa. Kalau jatuhnya cuma 2 meter. Tapi kalau yang 20 meter jangan sampai jatuh, jangan jatuh, bahaya sekali. Ya. Ini makanya timbul lagi tahapan baru. Walakinnahu nadhara, tapi dia kemudian melihat lagi. Fa idza huwa ghariqun fi buhurin minanillahi ta'ala. Ternyata dia tenggelam dengan ibadah yang banyak, waspada, tidak ada bahaya yang bisa menyentuh dia. Ternyata dia memperhatikan di masa-masa hari-hari dia sedang menikmati ibadah itu. Fa idza huwa ghariqun fi buhurin minanillahi ta'ala. Ternyata dia merasa dia sudah tenggelam fi buhur, di lautan minanillah ta'ala, di lautan nikmatnya Allah ta'ala. Dia ternyata memperhatikan, oh ini ternyata Anda sudah tenggelam dalam nikmatnya Allah yang banyak sekali. Wa ayadihi, bantuan-bantuannya Allah yang Allah berikan kepadanya, ya kan? Dia baru sadar. Min kasrati ma an'amullah, min kasrati ma an'amullah alaih, daripada yang banyak yang Allah berikan nikmat atasnya. Min imdad taufik, daripada taufik, wal ismah, daripada taufik ini sehingga dia bisa beribadah kan perlu taufik. Wal ismah, penjagaan, habis itu perlu penjagaan. Kemudian apa lagi? Taufik, ismah, wa anwa' ta'yid, dan semua macam-macam daripada bantuan. Wal hirasa, penjagaan dari Allah Ta'ala. Wal karamah, ya. Wa khawfa, maka dia merasakan itu. Wa khawfa ayakuna minhu irfal li syukri, maka timbul rasa takut. Ini ibadahnya udah langgeng nih, ibadahnya udah banyak, langgeng tanpa halangan. Dia merasa, tapi kok ini ada banyak banget nikmat Allah dari adanya. Timbul takut, timbul rasa takut di tahapan ini. Timbul rasa takut apa? Ayakuna minhu ighfal. Timbul rasa takut, ayakuna minhu ighfal. Dia takut kalau dia lalai. Ibadahnya udah banyak, cuman dia merasa nikmat Allah gak ada apa-apanya di ibadahnya dia ini dibanding ibadah Allah yang luar biasa. Itu banyak banget nikmat Allah. Anda takut ini kalau Anda lalai, ya. Ikhfal, disyukri. Lalai apa? Lalai untuk bersyukur. Ya kan? Takut kalau
takut dia lalai untuk bersyukur, takut lupa bersyukur, sibuk ibadah, takut lupa syukur. Kalau kita nggak syukur apa? Kalau kita nggak syukur takutnya fayaqau fil kufran, maka maka dia akan jatuh dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat. Jadi timbul rasa takut ketika dia sadar rupanya nikmat Allah luar biasa sama dia. Dia sibuk ibadah, takutnya dia lupa bersyukur dan digolongkan kepada orang yang kufur nikmat. Apa akibatnya? Fayanhab, yang dia takuti, dia akan yang paling terbesarnya ini fayanhab. Yanhab itu artinya dia akan terjatuh. Yanhab itu jatuh. Ini kan yang paling ditakutin. Fayanhab, kalau takutnya digolongkan kepada orang yang kufur nikmat, akhirnya Allah jatuhin. Udah sana. Ente nggak bersyukur, dijatuhin. Itu kan yang ditakutin dari awal tadi. Kalau udah makin tinggi, jangan sampai jatuh. Dia jaga nggak jatuh. Cuma kan semuanya kan di tangan Allah. Kalau kita bersyukur, Allah tambah. Kalau nggak bersyukur, nggak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan. Kalau kita bersyukur, ada jaminan. Kalau kita bersyukur sama Allah, ada jaminan nikmat itu nggak bakal hilang. Dijamin sama Allah Ta'ala. Ya. Dari alam yang kurang hutang, menikah kurang itu arwah. Dari alam yang jaminannya di surah At-Taubah. Apa surahnya? Dan surah apa? Apa itu ya? Bukan itu. Dalika Anfal bukan ya. Ada Al-Quran. Cetakan Saudi. Nggak ada Kiai Usman Lubis, nggak ada dia. Soalnya langsung. Bukan itu. Dalika bi anna Allah lam yakun. Dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'ama 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'ama Allah 'alaihi. Dalika alam yakun rabbuka mulikal. Dalika alam yakun tadi. Apa tadi barusan? Dalika alam yakun rabbuka. Apa tadi? Dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan. Dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan. Dalika bi anna Allah, sungguhnya Allah Ta'ala lam yakun mughayyiran, tidak bakal merubah. Allah tidak bakal merubah. Dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan. Dapat. Dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'ama 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dapat enggak ayatnya? Ayat Al-Anfal ya? Al-Anfal kan? Taubah apa Al-Anfal? Al-Anfal. Dalika bi anna Allah lam yakun. Bi anna Allah kan? Dalika bi anna Allah ni'matan an'amaha hatta ma bi anfusihim. Dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan itu. Dalika bi anna Allah, sungguhnya Allah Ta'ala bi anna Allah lam yakun, tidak bakal, artinya Allah SWT tidak bakal mughayyiran, merubah. Dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan, suatu nikmat an'amaha, yang Allah telah beri nikmat itu. Sungguhnya Allah tidak bakal merubah suatu nikmat. Jaminan. Kalau kita merasa ada nikmat yang Allah banyak, nikmat yang sudah Allah beri kepada kita, nggak mau kita hilang itu nikmat, ini ada jaminan dari Allah. Dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran. Allah tidak bakal merubah suatu nikmat yang sudah Allah berikan nikmat itu ala qaumin, atas suatu kaum, hatta sampai mereka yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka sendiri yang merubah kebiasaan dirinya dari taat menjadi tidak taat, dari takwa menjadi tidak takwa, dari ibadah menjadi tidak ibadah, dari
bertakwa menjadi dosa. Kalau itu ada terjadi perubahan dalam hal itu, maka jaminannya tidak ada jaminan. Nikmat itu bakal dicabut suatu saat bisa dari dirinya. Tapi selama kita bisa jamin kita tidak berubah, takwa terus, tidak berdosa terus, ibadahnya langgeng terus, yang ada nambah, maka ada jaminan dari Allah, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bakal dicabut, yang ada ditambah. Itu ayat Al-Anfal, janji dari Allah Taala. Dan jika biar Allah alam yang membayar nikmat ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa Allah Subhanahu. Kadabi ali Fir'aun, ya kadabi ali Fir'aun. Waladina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim. Rabbihim alaknahum wa qarab. Ya kan, kadabi ali Fir'aun. Itu jadi kalau itu janji kan. Nah, jadi ini yang ditakuti ini timbul. Jadi karena dia sudah merasa enak banget ya, karena ibadah nggak ada yang ganggu, nikmat banget, semua dunia datang aja, ibadah langgeng. Jadi gimana ini takutnya ntar nikmat itu cabut sama Allah Taala, jatuh dia, tidak ibadah lagi. Bagaimana caranya? Caranya takutnya dia takut lalai. Anda mesti bersyukur. Bagaimana caranya Anda mesti bersyukur yang pantas, yang layak, sehingga nikmat yang sudah Allah berikan ini tidak hilang dari diri kita. Kan timbul tahapan ini, timbul tahapan baru katanya. Fayan hatu min kamar rabi'ah halatiyah. Sampai tanda ini sini ya. Wa khafa aja tanda ini, wa khafa ayakuna minhu ikhfa. Tanda ini di situ ya. Wa khafa ayakuna minhu ikhfa li syukri. Fayaqaw fil kufran. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa faqih ahlana wa qarabatina lana ma'al qutli wa zawataka rabbi wa fitna wa fi umri ma tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqi kulla halalan naima wa akhilat ya ulama na'udhu billahi wa syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأمرنا رضا من العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل من واغفر واستر أكرم كتاب وصلى الله على المصطفى من إلى الحق دعانا والوباء بكتاب من الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد أنا النبي من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك تواب رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. عرفنا باننا قد عرفنا واننا اسرفنا وعلى نجوى اشرفنا